Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Bagus-bagus pertanyaannya ya. Dan ini salah satu pertanyaan yang paling bagus dan sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Kembar, Adi dan Alwi, Masya Allah. Ini dari pertanyaannya @Sheila11. Ini Masya Allah ada pertanyaannya, simak baik-baik ya. Katanya akhir zaman perempuan 4 berbanding 1 sama pria. Jadi perempuannya 4, lakinya 1 ya bandingannya. Apakah itu jadi alasan banyak pelakor atau harus rela dipoligami? Masya Allah, ini Masya Allah. pertanyaannya nih Heeh. provokatif. Bagaimana kiai kita nih? Jadi pertanyaan semacam itu sebetulnya selalu terulang dan mengulang sifatnya untuk membenarkan apa yang sedang dijalankan begitu. Kalau kita lihat sensus manusia akhir zaman perempuan dan laki-laki itu 4:1 itu kata siapa? Justru praktek yang namanya beristri lebih dari satu sudah terjadi di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diturunkan. Bahkan istrinya ada yang lebih dari 10, ada yang lebih dari 100. Ibu percaya nggak ada satu orang laki-laki istrinya 100? Saya nggak percaya Bu, bagaimana itu? Nah jadi ini hanya sebuah pembenaran untuk mereka-mereka yang benci dengan perbuatan seperti itu. Sebetulnya boleh-boleh saja kita benci dengan kelakuan pelakor, pebinor dan lain sebagainya. Tapi hati-hati untuk mengkait-kaitkan dengan ilmu agama. Itulah pentingnya kita belajar. Itulah pentingnya kita menuntut ilmu. Jadi tidak sekedar buta untuk melakukan tergesa-gesa dan juga tidak terburu-buru untuk membuat sebuah vonis yang menyalahkan. Nah itu kuncinya di situ. Harus ngaji, belajar. Sensus itu sensus siapa katanya gitu kan. Jadi memang agama ini sudah ada aturannya. Syariat sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal ngejalanin. Nah, tambahan dari saya palingan ya, sensusnya mungkin ya, yang dihitung-hitung itu bukan kalangan yang produktif. Mungkin nenek-nenek atau anak yang kecil yang masih perempuan itu yang menjadi perbandingan 1:4. Mungkin di situ ya. Orang-orang banyak mengambil dasar dari dalil tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahilah olehmu wanita yang banyak karena mereka akan mendatangkan kepadamu harta begitu. Kalau kita bahasa kita nih kesuksesan laki-laki itu dibalik seorang wanita. Semakin sukses maka harus semakin banyak yang ngedoain. Itu mah sebenarnya pembenaran aja. Tapi sebetulnya intinya adalah didik dulu, tarbiyah dulu, pendidikan agama lebih dulu. Tidak boleh dia mengusung sunnah, tidak boleh dia mengaku menjalankan sunnah tapi malah merusak yang sudah ada. Gak boleh merusak keluarga, rumah tangga yang sudah dibinanya. Dia harus belajar dulu yang betul, baru dia paham bagaimana caranya untuk melengkapi ibadah tersebut yang sangat khusus, yang spesial dan juga paling berat. Ya mungkin kira-kira itu. Jadi kalau kita belajar nggak akan ada tuh datang istilah pelakor, perebut laki orang, pebinor, perebut bini orang nggak akan ada. Yang ada adalah beribadah untuk menyempurnakan. Ya Allah. Jadi memang aku sering banget dengar bahwa 1:4 ini nanti di akhir zaman akan terjadi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Sensusnya siapa? Wallahu a'lam. Guru gak ada yang tambahin. Ya saya nggak mau ikut-ikutan untuk urusan ini. Gitu. Kirain guru mau nambahin. Agak ya. Bahaya Aduh, soalnya kita disampaikan. semua ada yang Emang nonton itu di adalah rumah. kan min asratis sa'ah, bagian dari tanda kiamat. Nah, Heeh. dan juga memang disebutkan bahwa tanda kiamat juga kathratuz zina. Mm-mm. Ya kan ya mungkin ya nanti ke depan auzubillah ya mudah-mudahan sih kita udah nggak ada deh di zaman itu Iya, ya saat mudah-mudahan deh. orang menjadi melihat sesuatu yang menyimpang itu menjadi sesuatu yang biasa ya malah kita yang taat kita yang Dibilangnya- bisa jadi nanti orang yang nikah itu malu sama orang yang zina Ya gitu kan. Allah, Nauzubillah. naudzubillah. Bisa jadi orang yang berjalan di atas ilmu malu dengan orang yang jahil Ya, gitu. ya. Iya baik ya. Dan oke kita lewatkan pertanyaan tadi sudah ya. Dan sekarang kita akan kasih kesempatan kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti dari Majelis Taklim Nurul Iman, Kabupaten Bekasi. Tanya tadi, ada orang yang keras kepala,
kepala batu lah ya. Kadang tingkah sama omongannya tuh tidak ada gunanya gitu Tad. Itu apakah orang itu kurang ilmu atau bagaimana Tad? Ya, terima kasih. Baik, keras kepala, biasa suka marah-marah, suka pendiriannya salah tetap dijejak gitu ya. Nah, Iya. ya. Jadi kalau pertanyaan ibu tadi orang itu keras kepala, apakah karena kurang ilmu? Yang pasti kurang lembek kepalanya gitu ya kan. Kan tadi Masya Allah. dibilang kan keras kepala. Yang pasti memang orang semakin alim biasa semakin bijak. Semakin banyak yang dia tahu, ya dia memang ada yang seperti itu. Oh memang boleh. Contoh yang paling gampang dia nunjuk yang asyhadu alla ilaha illallah turun. Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian ada yang tahrik yaminan wa shimalan begini. Ada yang labdul jalalah setiap ini. Kalau orang makin banyak tahu kan emang boleh begitu. Tapi kalau dia nggak banyak tahu, taunya cuma asyhadu alla ilaha illallah, sebelahnya begini nih. Dia ngerasa keganggu. Kayak sebelahnya tuh ngedim dia terus gitu kan. Udah lewat dah gitu kan. Atau mungkin dipegang tangannya kan gitu. Nah ini memang Imam Syafi'i rahimahullah aja ribet kalau berurusan sama orang yang jahil. Ya makanya dalam satu syairnya atau dalam satu jawabannya beliau pernah mengatakan bahwa jadal tu'aliman ya majadal tu'aliman illa ghalabtuhu. Aku kalau dialog sama orang alim aku yang istilahnya menang. Kenapa? Kalau orang alim udah disampaikan hujah sama dalilnya dia paham. Tapi ya walha jadaltu jahilan illa ghalabani. Kalau aku dialog ya istilahnya adu argumentasi dengan orang jahil illa ghalabani, melainkan aku kalah kata Imam Syafi'i. Karena kalau orang jahil itu nggak pakai dalil, nggak pakai apa, ya tinggal disampaikan aja. Begitu juga kita misalnya dalam pergaulan kita atau tetangga kita kalau ada yang seperti ini, ya nasib deh udah gitu kan. DL deh tuh derita lo ya kan gitu. Tapi mudah-mudahan tetangga kita soleh-soleha dan mereka adalah orang yang paham gitu. Karena dia semakin paham, dia akan lembut sama orang. Oh iya, menghargai. Kadang-kadang pohonan dia yang rantingnya ke rumah kita, mestinya dia yang minta maaf, malah kita yang mesti minta maaf. Maaf ya Bu, kalau bisa ini dipotong. Loh, itu kan terserah Allah, mau ngarahin kemana kayak tuh ranting kayak gitu. Lah bukan masalah terserah Allah ya lu potong gitu. Giliran kita yang motong marah dia. Bapak ini motongin kenapa yang ada buahnya doang ya katanya. Lah kebetulan yang ada buahnya yang kesini gitu kan. Nah emang kalau sama orang yang begitu ya kita agak susah. Makanya Imam Malik ngadepin orang-orang bodoh gak perlu pakai dalil. Cuman melonjor aja dia. So ada orang nanya bulan Ramadan, ya Syekh ya. Idza hanal maghrib wa lam taghrib syams hal yubtiru shaim? Wahai Syekh, kalau maghrib udah datang tapi matahari belum terbenam, apakah orang puasa batal? Ya mana mungkin maghrib udah masuk matahari belum terbenam. Dia cuma melonjor aja gini. Ya, karena kalau pakai omongan capek. Bener. Ya kita kan nanda-nandain begini lu capek juga ya kan. Iya benar. Kita balik. Masya Allah. Berarti emang benar kalau orang-orang yang keras kepala artinya kepalanya kurang lembek ya. Masya Allah. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Dan sesaat lagi kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama guru kita Ustadz Syam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.